Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma akhrijna min adh-dhulumati al-jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal 'ilmi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat sehat. Dengan nikmat sehat kita bisa merasakan seluruh fasilitas Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat sehat yang sederhana jadi istimewa. Tapi kalau diambil nikmat sehat ini, fasilitas bintang 5 pun tidak bisa dirasakan. Semewah apapun makanan tidak ada rasanya. Semegah apapun bangunan pun juga tidak ada nilainya. Maka nikmat sehat ini hanya orang-orang yang sakit saja yang bisa menjawab dan juga bisa merasakan kenikmatan sehat tersebut. Dengan nikmat sehat kita bisa banyak beramal soleh. Sehingga para ulama mengatakan as-sihhatu nisfun min nikmatil iman. Sehat itu setengah dari nikmat iman. Orang kalau sakit-sakitan mau sholat tidak bisa, mau puasa tidak kuat, mau kerja, mau beramal tidak bisa. Jadi orang ini punya iman baik tapi tidak punya kesehatan yang baik, maka potensi kebaikan tidak bisa dikerjakan. Sehingga kalau dia ini tidak bisa melakukan ketaatan karena sakit, menjaga kesehatan berarti hukumnya gimana? Wajib, ya. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban yang tidak bisa sempurna kecuali dengan keberadaan satu hal tersebut, maka keberadaan satu hal ini menjadi wajib. Kalau nggak ada mikrofon ini, suara saya yang terbatas ini oleh batuk. Kemarin baru datang umrah, karena bolak-balik ditelepon sama Pak Canto, Ustaz bisa ngisi di Assalam. Kalau tidak ada waktu yang pas begitu ya. Ini ada waktunya tapi suaranya terbatas. Bismillah, insyaallah bisa Pak Catur. Silakan sama Pak Hadi juga ya. Apa Hadi ya? Alhamdulillah. Jadi sesuatu keberadaannya ini bisa menjadi penyempurna sebuah kewajiban, maka itu menjadi wajib. Mikrofon ini kalau suara yang di belakang, kalau nggak ada mikrofon nggak terdengar, maka keberadaan mikrofonnya menjadi wajib. Kesehatan pun juga demikian, jemaah dimuliakan Allah. Ini nikmat yang sangat agung. Kita jaga, ya, kita syukuri. Pola makan kalau memang harus diatur. Olahraga kalau memang harus dirutinkan. Ya. Jangan sampai ketika nanti diambil nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baru kemudian menyadari pentingnya keberadaan kesehatan. Yang kedua adalah nikmat iman itu sendiri. Kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini nikmat yang sangat agung dan dimuliakan Allah. Karena sejatinya kita hidup ini yang menunggu sholat. Dalam satu riwayat, orang itu jika mendatangi masjid, dia tidak ada niat kecuali untuk berjamaah dan melaksanakan sholat, maka setiap langkah ke masjid itu menghapuskan dosa, mengangkat derajatnya di sisi Allah.
Jadi dengan melangkah ke masjid itu berapa langkah? Banyak langkah. Pulang perginya dihitung sama Allah. Bahkan para ulama dulu memperkecil langkahnya supaya apa? Jumlah hitungannya lebih banyak, barokahnya lebih banyak. Rumahnya semakin jauh, semakin banyak. Yang paling jauh saya datang ke sini. Alhamdulillah. Bahkan ketika dia menunggu sholat ke sholat, itu dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sedang melaksanakan sholat. Jadi sebelum jenengan meninggalkan tempat ini, meskipun dengarkan kajiannya sambil ngantuk-ngantuk tidak apa-apa, tidur saja. Paling tidak nilainya seperti sholat. Tuh ini serius meskipun guyonan, ya, karena hadisnya begitu. Maka orang kalau punya ilmu itu enak ya, tidurnya saja berpahala, apalagi mengerjakan amal soleh. Apakah cukup di situ? Tidak. Bahkan dia juga dapat doa dari malaikat. Malaikat itu mendoakan kita, maka dia dimuliakan Allah. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu, ya Allah, ampuni dosa hamba ini ya Allah. Bayangkan, malaikat mendoakan, Pak, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang doa saya bisa jadi doanya tembus, bisa jadi nggak tembus. Tapi kalau yang mendoakan malaikat itu tembus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir lahu, ya Allah, ampuni dosa ini orang ini ya Allah. Ya Allah, tutup aib hamba ini ya Allah. Jadi istighfar ini fungsinya dua. Satu, menutup aib-aib yang pernah kita lakukan. Ya, kalau kita ini aibnya nggak ditutup sama Allah, Pak. Setiap kesalahan, setiap aib dimunculkan dalam bentuk bau busuk. Para ulama mengatakan kita ini tidak akan betah duduk bersebelahan satu dengan yang lain. Kenapa? Saking banyaknya kesalahan yang kita lakukan. Bangun tidur sudah ada kesalahan, lihat HP, lihat ini, lihat itu, mikir ini, mikir itu, oke? Gini apa oke? Didoakan malaikat, Allah tutupi aibnya. Kemudian apa? Ya Allah, jauhkan musibah, dampak dari kemaksiatan yang dilakukan orang ini. Jadi seharusnya kalau tidak ada doa-doa malaikat ini, setiap dosa itu kalau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diganti dengan musibah, maka sudah nggak ada lagi yang duduk di sini. Mungkin sudah menjadi almarhum. Kenapa? Karena banyaknya dosa dan dampak dosa itu, kata Ali bin Abi Thalib, ma nazala bala'un illa bidzambin. Jadi bala, bencana itu diturunkan salah satu sebabnya karena dosa. Tapi karena kita ini didoakan malaikat, Allahumma ighfir lahu, ya Allah, tutupi aibnya ya Allah, jauhkan musibah karena kemaksiatan, karena dosa orang ini. Kemudian didoakan malaikat juga, Allahumma arhamhu, ya Allah, kasihi orang ini ya Allah. Mungkin dia ini wanita yang punya suami suka apa ini? Ringan tangan suaminya. Suaminya suka berlaku kasar pada istrinya. Istrinya bersalah, ya Allah, sayangi wanita seperti ini ya Allah, jaga dia ya Allah. Atau mungkin ada suami yang gak tahan sama omelan istrinya jauh banget ya. Diparingi Allah kesabaran menghadapi istri yang cerai. Atau punya hutang yang belum juga terlunasi, didoakan malaikat, ya Allah, sayangi dia ya Allah, berikan kemudahan membayar hutangnya. Mungkin bisnisnya dilancarkan, begitu ya Pak ya? Dan seterusnya, piutang seratnya itu akhirnya dilunasi sama orang. Ada banyak cara yang Allah berikan. Kemudian malaikat berdoakan, Allah bantu alaihi, Allah terima taubat hamba ini.
kalau kita ini punya masalah, sebenarnya solusinya sholat. Di masalah apapun, kalau sholatnya benar, diilmoni dengan benar, punya ilmunya, selesai Pak masalahnya. Ya, saya sambil minum ya. Dari minumnya santri. Ini kalau santriwati tambah ramai lagi pada boleh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kita ingin belajar tentang hati-hati yang dirindukan surga. Kita tahu bahwa rumah kita sebenarnya adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini satu pijakan yang juga menentukan apakah nanti kita ini akan menjadi ahli surga atau ahli neraka. Makanya kita di dunia ini jadilah orang-orang yang serius dalam melaksanakan apapun. Kita harus tahu ilmunya. Supaya apa? Supaya segala yang kita kerjakan itu menjadi jembatan bagi kita untuk meniti menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita ini di dunia dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Kalau tadi Imam subuhnya membaca surat yang mengingatkan walal akhiratu khairu wa abqa. Jadi kehidupan di akhirat itu lebih utama dan lebih kekal. Ya. Di dunia ini kita berapa maksimal? 60 tahun, 80 tahun gitu ya. Kalau 100 tahun kayaknya sudah berat menjalani kehidupan di dunia ini, gitu ya. Sedangkan kehidupan di akhirat itu, jangankan di akhirat, di alam kubur saja itu jauh lebih lama dari kehidupan di dunia. Mbah-mbah kita yang sudah meninggal itu sudah puluhan tahun, itu masih di alam kubur, ya. Maka kalau kita ini masih terpedaya fokusnya pada dunia, maka kita sering diingatkan, ya, walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairul wa abqa, dan seterusnya. Ya. Maka jadilah kita ini anak-anak akhirat, jangan menjadi anak-anak dunia. Nah, seperti apa itu? Coba dimuliakan Allah. Hati kita ini harus kita pautkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orientasi maksudnya adalah orientasikan, niatkan apa yang kita kerjakan di dunia ini semuanya tujuannya untuk surga, untuk Allah, jangan untuk manusia. Sebab kalau kita niatkan untuk manusia itu ujung-ujungnya kecewa, ujung-ujungnya kita ditinggalkan. Ya, dunia ini semuanya, bahkan orang yang paling dekat dengan kita, suami kita, pasangan kita, anak-anak kita, apalagi Pak, majelis taklim kita, yang dekat dengan kita, karyawan kita, semuanya nanti kalau kita mati, ada yang mau bantu kita Pak, ditinggal, sudah ditinggal semua. Maka jangan pernah kita beramal itu karena manusia. Kita ke masjid, ya sudah, ke masjid saja karena Allah, dan kita ingin kita ini nanti selamat di akhirat. Jangan karena dunia. Sehingga ketika nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Nanti di akhirat itu enggak ada manfaat lagi, harta kita, anak-anak kita sudah enggak ada lagi. Kalau di dunia ini kita punya masalah, selesaikan. Kalau masalah hutang, segera selesaikan hutangnya. Ya. Kalau sudah di akhirat, harta kita itu tidak bisa kita jadikan untuk membayar malaikat. Malaikat, saya bisa nggak ini hukumannya dikurangi? Saya punya aset tanah ini di daerah Ketintang nggak kepakai itu, saya bisa jual.
untuk mengurangi hukuman di akhirat. Boleh nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Malaikat tidak butuh lagi terhadap dunia. Ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, hati yang bersih itu jangan dimuliakan Allah. Pertama, dia adalah hati yang tidak memperturutkan syahwatnya. Syahwat itu biasanya bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dibilang istrinya orang itu haram, tapi malah suka melihat istri tetangga. Katanya rumput tetangga lebih hijau gitu Pak ya. Jangan begitu. Jangan begitu. Prinsipnya ikut kata Allah. Kata Allah, atastabdiluna alladhi huwa adla billadhi huwa khair. Kamu ini masa mau mengganti sesuatu yang rendah dengan sesuatu yang baik. Wanita-wanita di luar secantik apapun statusnya haram. Sedangkan istri kita halal. Apakah kita mau menukar yang halal dengan yang haram? Enggak dong. Orang beriman itu orientasinya mengikuti perintah Allah, mencari yang diridhoi oleh Allah, mencari yang halal dan meninggalkan yang haram. Begitu. Jadi kalau kebayang sesuatu, ya para suami ini, dia secantik apapun dia haram bagi saya, tidak mau saja. Ya. Harta sebanyak apapun kalau haram, ya harus kita tinggalkan. Pekerjaan juga begitu. Pekerjaan yang semakin menjauhkan kita kepada Allah, maka jangan kemudian kita malah pertahankan hal itu. Kita jadikan orientasinya untuk akhirat. Jauh dari syahwat. Yang kedua adalah jauh dari syubhat. Bersihkan hati kita ini dari penyakit-penyakit hati. Ada sombong, penyakit sombong, hasad, ya, iri, dengki. Nah, penyakit-penyakit ini hati-hati jangan dimuliakan Allah. Jangan kemudian kita rawat dalam kehidupan kita. Kita ini kan suka ngopeni gitu ya, gitu. Ada tetangga yang menjengkelkan itu, waduh sudah dipikir terus, ya sudah dimaafkan, bisa dinasihati. Kalau tidak, ya sudah ditinggalkan. Buat apa mikirin tetangga yang suka nyakiti hati? Malah kita yang nggak bisa tidur, ya nggak Pak? Ya? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islamnya seseorang itu meninggalkan apa yang tidak manfaat. Ini nggak manfaat ini. Saya memikirkan terus orang sepertinya, sudah saya tinggalkan saja. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang lebih baik. Jadi hatinya ini kalau kotor, jangan-jangan itulah yang menjadi penyebab ibadah kita, sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa Ustaz? Jangan dimuliakan Allah. Kotoran kalau sifatnya fisik, najis yang sifatnya fisik itu mensucikannya mudah. Dibuang kotorannya, dibersihkan dengan air, hilang bau, rasa dan warna, dia sudah suci. Kemudian orang lain juga bisa menasihati, Pak itu di songkornya ada kotoran cecaknya Pak. Kemudian kita bereaksi dan membuangnya. Tapi kalau kotoran itu bersemayam dalam hati kita, siapa yang tahu? Tidak ada, kecuali diri kita. Ada perasaan hasad. Ini orang ahli sholat tapi suka dengki sama tetangga. Kira-kira gimana Pak sholatnya Pak? Halo? Bu? Sholatnya rajin tapi gibahin tetangganya juga rajin. Ini kira-kira gimana di sholatnya kira-kira? Dia bawa bangkai
kemudian bawa bangkai itu najis napa mboten? Najis. Menghadap Allah bawa bangkai, kira-kira Allah terima nggak? Najis menghadap Allah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu zat yang baik, tidak menerima kecuali yang baik. Gimana kira-kira? Kita sholat tapi bawa hasad, bawa dengki, bawa sombong, dan ini semua adalah najis yang bersamaan dalam hati kita. Maka selamanya kalau kita melakukan seperti itu, ini bisa jadi faktor utama kenapa sholat kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan tahu orang kalau minum khamar, dia nggak diterima sholatnya berapa hari, Pak? 40 hari. Bayangkan. Kenapa? Karena keringatnya tercampur dengan najis, darahnya tercampur dengan najis, dan najis itu asalnya berapa hari? 40 hari. Ini ada orang BNN dan nih, Pak. Orang kalau minum narkoba, tes urinnya sampai berapa hari itu, Pak? Bisa terdeteksi, gitu ya? Kalau dalam hadis itu 40 hari harusnya bisa terdeteksi. Orang minum khamar 40 hari, dia sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Darahnya tercampur dengan najis, dagingnya tercampur dengan najis, keringatnya juga tercampur dengan najis. Najis dirinya, Pak. Apalagi kalau bercampur hasad, iri hati, dengki, sombong dan seterusnya. Hatinya tidak bersih, Pak. Dan biasanya itu orientasi dunia. Didik anak, pengennya nanti anak hormat sama bapaknya. Pas bapaknya nggak dihormati, dongkol. Didik anak, nyekolahkan anak supaya apa? Mengharapkan ibunya mengharapkan dunia, begitu ya? Qadarullah anaknya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Akhirnya bapak dan ibunya mengungkit-ungkit seluruh kebaikannya. Walhasil selama yang diberikan mulai kecil sampai akhirnya dewasa, apa? Tidak ada manfaatnya. Karena Allah menyebutkan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kamu jangan membatalkan, ya, menghanguskan seluruh amal kebaikanmu bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebutnya, dengan menyakitinya. Begitu, Pak. Tapi kalau orang itu benar imannya kepada Allah, orientasinya kepada Allah, saya mendidik anak ini karena amanahnya Allah, saya menyekolahkan dengan harta yang halal, mudah-mudahan dengan ini Allah menerima amal saya, menjadikan anak-anak ini soleh, taat kepada Allah, dan saya dimasukkan surga. Urusan sudah dididik dengan benar, dicarikan rezeki yang halal, anak tidak sesuai dengan harapan, dikembalikan kepada Allah. Ya Allah, saya ini sudah kerja pontang-panting, sang ibu juga malam jadi siang, gitu ya, siang jadi malam, jarang istirahat karena mengobaini anaknya. Ya Allah, saya sudah menunaikan kewajiban saya sebagai orang tua, maka catatlah amal kebaikan saya dan jadikan anak saya ini, ya Allah, mudah-mudahan dengan amal soleh ini Engkau lembutkan hatinya. Begitu kira-kira. Perlu sakit hati? Tidak perlu sakit hati. Karena nanti kalau dengan sakit hati, bisa jadi sakit hatinya dengan itu yang menjadi pembatal amal dengan. Kayak iblis. Tahu Pak ceritanya iblis? Bu, iblis itu ibadah kepada Allah berapa tahun? 2000 tahun. Bersama malaikat, iblis itu ibadah kepada Allah 2000 tahun. Bayangkan. Kita ini gak sampai 60 tahun sampai, Pak? Gak sampai. Dipotong masa anak-anak berapa tahun, Pak? Masa anak-anak 10 tahun, katakan ya.
Masa remaja kira-kira jenengan wis tobat apa dereng, Pak? Masih ngokong-ngokong Ustaz, dulu kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Yang enggaknya itu lebih banyak kayak gitu kan? Berapa tahun kira-kira? Berapa tahun? Jangan rame-rame Ustaz gitu ya. Terus masih malas-malasnya dan seterusnya. Ya mungkin masih kepotong tidurnya. Mungkin tidur kita ini lebih banyak daripada ini ya, pernah gitu Pak? Masa ibadahnya dengan sama tidur banyak mana? Tidurnya harus 8 jam. Ibadahnya ini kadang-kadang berapa menit kita ini dalam sehari? Kalau ditimbang-timbang ya mungkin 20 tahun ibadah kita. Iblis itu 2000 tahun. Ibadah kepada Allah 2000 tahun. Ketika Adam diciptakan, muncul penyakit dalam iblis. Apa penyakitnya iblis? Apa? Iri. Iblis mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini dengan ciptakan dari api, sedang Adam itu dari tanah. Saya ini sudah ibadah 2000 tahun. Adam baru kemarin. Masa saya disuruh hormat kepada Adam? Gengsi lah. Kira-kira begitu ya Pak? Kira-kira begitu. Iblis ini dengan Allah ada masalah enggak Pak? Tidak ada masalah. Masalahnya iblis dengan siapa? Adam alaihissalam. Bisa jadi kita ini sama Allah tidak ada masalah. Kalau ke masjid datangnya paling awal, namanya juga tertera dalam struktur takmir masjid misalnya. Ini saya tidak nyebut takmir masjid oke. Hanya contoh ya. Misalkan gitu ya. Waduh ini bahaya ini. Karena orang-orang yang namanya terpampang itu ujiannya lebih berat ya. Tapi insya Allah pahalanya juga lebih besar ya. Pahalanya lebih besar. Kenapa? Jaga ikhlasnya itu lebih berat perjuangannya. Ngerti nggak bacanya? Jadi iblis itu masalahnya dengan Allah nggak ada. Dia beribadah 2000 tahun. Tapi ketika didatangkan ujian yang bernama Adam, dia tidak lolos. Dia benci kepada Adam. Dia hasad kepada Adam. Dia sombong terhadap Adam. Sehingga ketika diperintahkan wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Maka mereka semua sujud kecuali iblis. Apa? Masalahnya apa? Wastakbar. Dia enggan karena hasad dan juga karena sombong. Kita ini sudah benar ibadahnya, sholatnya juga rajin ya, sedekahnya juga banyak, puasanya juga rajin, qiyamul lailnya nggak pernah ditinggalkan. Dengan suaminya masya Allah mendendam selama melaksanakan pernikahan. Saya ini masya Allah Ustaz, makan sama suami. Masa senangnya hobinya ini loh Ustaz, dari dulu gak selesai. Padahal suami itu adalah wujud Adam yang diberikan Allah kepada istri. Misalkan gitu, ya oke? Masih ada rasa dongkol sama suami ibu? Hati-hati. Itu kalau dengan bawa sholat tapi masih mengwangkel sama suaminya terus menerus dibawa itu. Kira-kira gimana nih? Sholat membawa bangkai. Suami juga begitu. Tidak tahu Ustaz, istri saya polos. Misalkan begitu ya, Bu ya. Saya ini bolak-balik menyembunyikan uang ketemu juga itu. Udah tak sembunyikan di sini ketemu. Tanya sama istri, ya ini uang apa ini? Itu uang sialan. Kenapa? Sudah tak sembunyikan masih ketemu juga. Ketemu juga, jadi masya Allah ya. Jadi begitu, masalah-masalah dengan pasangan. Kadang ada masalah dengan anak.
saya ketemu dengan seorang ibu, tidak bisa tidur, ya, tidak bisa tidur. Kenapa? Kepikiran sama anaknya. Anaknya ini masya Allah, mulai masih kecil, bujang sampai menikah berkeluarga itu ganggu orang tua. Sampai orang tuanya mangkel sama makannya kepada anaknya. Saya bilang, Bu, jangan mangkel sama anak itu. Anak juga makhluknya Allah. Berarti jenengan juga mangkel sama yang buat. Kira-kira gimana? Loh, begitu tak Ustaz? Oke. Nah terus gimana? Ya sudah, itu makhluknya pangeran. Jenengan berarti disuruh ibadah sama. Ya sudah, kembalikan sama Allah. Bisa nggak, Bu? Masih kepikiran, Ustaz. Terus kita nasihati, akhirnya dia bisa meridhokan itu. Iya ya. Nanti kalau saya ini benci sama anak saya, anak ini juga makhluknya Allah. Nanti kalau yang buat marah kira-kira gimana? Akhirnya lama-kelamaan dia bisa ridho dengan kondisi anaknya itu, Pak. Dia bisa istirahat dengan pulas pada malam hari. Tak kira dulu nggak bisa tidur karena punya hutang, Pak. Tak kasih doa supaya bisa bayar hutang. Hutang-hutangnya anak masih nggak bisa tidur. Ini kisah nyata, betul? Ya Allah, ternyata masalahnya adalah beliau membawa bangkai kedengkian, rasa marah kepada anaknya. Ya sudah, jadi kita nanti menghadap Allah itu kalau karena Allah semuanya, insya Allah hati ini jadi plong. Menghadapi suami yang jengkelkan, ya seadanya suami ini ya makhluknya Allah. Ya sudah, saya tak sabar. Wong nggak kayak Fir'aun saja, gitu. Asia itu suaminya Fir'aun, ya sabar. Dia ridho dan bersabar menghadapi suaminya. Akhirnya Asia juga masuk surga. Kira-kira begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bisa nggak ini kita belajar membersihkan hati kita dari penyakit-penyakitnya, supaya nanti kita bisa menghadap Allah dalam keadaan illa man atallaha biqalbin salim. Hatinya bersih. Ada tetangga yang suka ganggu, datangi kasih hadiah. Waduh, berat ini Ustaz ya. Berat apa berat Pak? Ada saudara yang putus tali silaturahim, kita juga mutus tali silaturahim. Kira-kira benar apa tidak? Kita itu kan hobinya begitu ya, hobinya win-win. Bu, kalau sama main ke rumah saya main ke rumah jenengan. Kalau tahun ini sampai nggak datang ke rumah, ya saya juga nggak akan datang ke rumah sampean. Itu namanya mukafik, bukan apa? Laisal alwasil, bukan penyambung silaturahim. Itu mukafik, kosong-kosong atau draw. Ya Pak ya, kayak Argentina dengan Prancis itu draw itu modelnya gitu ya. Perlu babak pertambahan waktu yang seperti itu. Yang itu tidak dinilai tali silaturahim, tidak begitu. Tapi silaturahim itu mungkin ada saudara kita memutus tali silaturahim, tidak sambang kita masih juga sambang kepada beliau. Begitu caranya Islam mengajarkan. Tidak perlu sakit hati. Wong jenengan tidak datang ke rumah saya, yaitu urusan jenengan. Kalau saya datang ke rumah sampean ini karena saya ini diperintahkan Allah dan Rasulnya nyambung silaturahim. Urusan jenengan tidak datang ke rumah saya. Ya terserah sampean. Mau datang ya monggo, nggak datang juga alhamdulillah. Jajannya tidak berkurang ya Pak ya. Nggak nyangoni ponakannya. Gitu aja, santai aja buat itu gitu. Ya, saya itu kalau pulang kampung itu serba salah. Pulang setahun sekali katanya, gitu ya. Kalau bawa oleh-oleh dibilang setahun sekali bawa oleh-oleh aja sudah gaya. Gitu. Kalau nggak bawa oleh-oleh sudah pulang setahun sekali nggak bawa oleh-oleh. Cik mendiknya, kan ya? Jadi mengikuti apa kata orang itu ujung-ujungnya hanya sakit.
Sudah, apa kata Allah? Mau dihargai ya tak apa-apa. Saya sudah dihargai oleh Allah. Gak dihargai juga gak menjadikan kita rendah diri. Jadi kalau ada tetangga yang suka bodoh, datangi kasih hadiah. Jangan malah diputus tali silaturahim. Tali silaturahim. Bisa, Bu? Yang penting saya sudah menyampaikan ilmunya, gitu. Jadi cara membersihkan hati itu gantungkan hati kita ini kepada Allah, bukan kepada manusia. Saya sodako ini karena Allah. Kalau nggak dicatat nama saya ya tidak apa-apa. Saya sudah dicatat sama Allah. Kok saya masih dirasani katanya nggak nyumbang gitu ya? Ya sudah, besok dibilang berarti ini sumbangan dari saya, untuk menghilangkan keraguan-keraguan orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya zakat itu, kalau zakat mal itu sunnahnya disebutkan namanya. Tapi kalau sedekah itu sunnahnya disembunyikan. Soalnya kalau zakat jangan disembunyi-sembunyikan, nanti jadi rasa-rasa. Pak Hadi berapa tahun ini nggak keluar zakatnya, padahal sudah zakat, cuma nggak disebutkan namanya hamba Allah. Ya, nggak tahu itu yang hamba Allah itu saya. Nah, gitu ya Pak ya. Allah. Jadi pertama, kalau kita sudah bisa bersih hati, insya Allah kita dijamin masuk surga. Ada seorang sahabat itu Pak Bu, dia setiap kali datang ke majelis kata Nabi akan masuk, habis ini pemuda yang dijamin masuk surga. Dilihat bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali, bukan sahabat-sahabat pilihan Nabi. Besok lagi begitu, nanti akan datang pemuda yang dijamin masuk surga. Orang itu lagi, wajahnya nggak mendayani kata orang ketintang, tidak punya jabatan, orangnya sederhana. Sampai ketiga kali akhirnya sahabat ini penasaran, ini orang amalnya apa kok sampai Nabi 3 kali menyebutnya ahli surga. Akhirnya ada salah satu sahabat itu menginap di rumahnya. Dilihat ya sholat malamnya kadang-kadang membangun, kadang-kadang tidak. Puasanya juga tidak tiap hari puasa begitu. Sedekahnya juga biasa. Sampai beberapa hari dia menginap, dia pun pulang tidak menemukan jawabannya. Tapi sebelum pulang dia tanya, wahai sahabat, sebenarnya saya menginap ke sini ini penasaran sama jenengan. Apa penasarannya? Nah, Nabi itu beberapa kali menyebut jenengan ini ahli surga. Jenengan ini punya amalan apa? Dia ditanya begitu juga bingung. Nah, jenengan juga sudah tahu, sudah menginap beberapa hari ke rumah kan? Saya sedekahnya biasa, qiyamul lailnya biasa, puasanya juga biasa. Tapi mungkin ini apa? Saya itu setiap malam selalu memaafkan semua orang yang telah berbuat salah kepada saya. Jadi tiap malam dia bersihkan hatinya, Pak. Tidak ada lagi perasaan dongkol, perasaan iri, perasaan hasad, benci kepada saudara. Dia maafkan semuanya, dia ridhokan semua. Mungkin itu yang kemudian Allah terima dan aku dimasukkan dalam golongan ahli surga. Masya Allah. Jadi malam itu di antara amalan ahli surga itu diingat-ingat, ini hari ini suami nyegelkan apa yang tak maafkan. Mungkin ada anak-anak kita yang suka menyakiti hati orang tua, tak maafkan anak-anak saya. Begitu ya, supaya kita tidak terganggu masalah kehidupan. Tapi Bapak Ibu dimuliakan Allah, itu diantara resep atau diantara petunjuk hati yang dirindukan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersih hati. Sebab kalau orang itu masih punya hasad, masih punya penyakit hati, itu bisa menjadi ganjalan diterimanya ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cerita begini. Saya waktu bulan lalu itu ke Bali. Ada orang yang sering kerasukan jin, Pak. Jadi dia ini tidak bisa tidur setiap malam.
Kalau sudah malam dadanya sesak, panas. Kalau dia tidur itu sering didatangi penampakan-penampakan tertentu. Kita tanya apa masalahnya? Ternyata masalah waris. Pembagian waris, ada adiknya yang tidak terima dengan apa yang diterima kakaknya, sehingga adiknya ini kebetulan juga suaminya ini suka punya amalan-amalan tertentu, ya, sehingga adik iparnya ini tiap hari kirim kepada kakaknya ini. Atau gimana? Ketika di rupiah ini Pak, beberapa jinnya keluar, tapi ada satu jin itu tidak bisa keluar. Ternyata jinnya ini bersemayam dalam hatinya yang paling dalam. Apa Pak? Dia itu benci marah kepada saudaranya itu. Karena sejak menikah sampai sekarang punya anak 4 itu sering hidupnya diganggu oleh saudaranya, sehingga dia benci dan sudah dibawa mati kira-kira begitu. Saya bilang, Mbak, kalau jenengan ini tidak mau menghilangkan rasa benci ini, ikatan setan ini dia tidak akan pernah bisa, meskipun dibacakan ayat khatam berkali-kali, dia tidak bisa. Kenapa? Jenengan lindungi dengan perasaan benci. Paham ya? Jadi dia dibacakan Al-Quran, tetapi dia juga pasang apa nih? Pembatas, sehingga Al-Quran tidak akan pernah tembus. Yang melindungi siapa? Dirinya sendiri. Nah terus gimana? Ya sudah, diridhokan, disabari, sebab itu bangkainya. Ya, ibarat setan, jin-jinnya ini ibarat lalat. Lalat disemprot pakai baygon, mati. Tapi kalau bangkainya ada, lalat yang lain datang nggak? Datang lagi, terus begitu. Dibacakan rukyah, hilang setan yang lain masuk, terus begitu. Akhirnya apa? Ya sudah, diridhokan. Ketika dia sudah bisa mengikhlaskan dan memaafkan Pak, maka dia sudah bisa tidur di malam hari. Kemudian kalau gangguan itu datang, biarkan masuk, tidak apa-apa. Kenapa? Bersyukur dengan menjadi orang yang dizalimi. Kalau dengan disantet, disihir, itu posisinya lebih mulia yang disihir atau yang menyihir Pak? Yang disihir. Yang menyihir itu berbuat zalim, dosa, statusnya dosa, dan dia kalau terus-terusan begitu, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Sedangkan orang yang disihir, kalau dia bisa bersabar, dia dalam posisi terzalimi, dia dengan sakitnya itu akan mendapatkan pahala. Akhirnya dia bisa menerima. Ya sudah, saya ridho didolimi daripada saya menjadi orang yang mendolimi. Akhirnya hatinya ini bisa dibersihkan. Setelah itu, ketika pun datang sihir, dia bisa berkomunikasi. Ya sudah, setan kamu ini mau nggak diadab sama Allah? Kalau mau diadab sama Allah, ya sudah, bersemayam saja di tempat saya. Wong saya ini bisa bersabar. Tapi kalau kamu mau tobat, kamu keluar. Akhirnya setannya pada keluar sendiri Pak, tidak perlu dirupiah lagi. Jadi masalahnya sebenarnya itu masalah semuanya pada dalam hati kita. Itu kira-kira Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Masih ada satu hadis lagi, tapi suara saya sudah nggak bisa ditambah lagi, kira-kira begitu ya. Jenengan juga sudah mulai tambah berat kayaknya. Mungkin kalau ada yang bisa digali lebih dalam, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, saya persilakan. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Barakallahu fiik. Moga kalau ada yang ingin bertanya, moga. Tapi di luar kirisan. Moga. Kalau kita jumatan saja, kadang-kadang kita menunggu makmum. Terus batasnya dari sholat zuhur berapa menit kita bisa menunda ini. Atau menit juga. Ya, jadi
Sholat itu kita mau kuta, waktunya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita ini tidak boleh sholat, haram sholatnya kecuali ketika waktunya sudah tiba. Makanya kita disuruh sholat tepat pada waktunya, atau kadang-kadang ada istilahnya di jamaah kalau kita dalam safar ya. Misalkan sekarang nih, kita boleh nggak di sholat zuhur? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Karena belum waktunya, ya. Karena belum waktunya. Nggak boleh juga merangkap sholat zuhur, asar, maghrib, isya, wis tak rapat jadi satu biar nanti saya aktivitas bebas. Tidak boleh juga. Kenapa? Karena sudah ada batas waktunya. Nah, batas waktunya ini, selama kita masih dalam batas waktunya, maka kita diperbolehkan mengerjakan di awalnya atau di akhirnya. Batas waktu subuh itu ketika terbit fajar shadiq ya, sampai apa? Syuruk. Syuruk itu terbitnya matahari ya, syuruk. Maka antara itu waktu sholat subuh, di awal boleh, di akhir, di tengahnya mungkin gitu ya, masih batas waktunya boleh. Waktu zuhur itu ketika matahari berada di atas kita sudah mulai tergelincir sampai nanti waktu asar tiba, itu waktu zuhur. Agak ke belakang dikit, misalkan jam sekarang zuhur jam berapa Pak? 11:35, setengah 12 ya katanya. Itu waktu zuhur masuk, berarti waktu Jumat juga masuk. Misalkan di tempat sini nih Ustaz, di sini orang kerja Ustaz, baru keluar itu bukan jam setengah 12, tapi jam 12. Barulah kita mulai Jumat itu jam 12 sampai jam 1 misalnya. Boleh tak? Hah? Kenapa boleh? Masih dalam lingkaran waktu zuhur tadi. Jadi waktu Jumat pun begitu. Nanti mau menundanya berapa menit takmir, tinggal mengukur waktunya. Subuh juga begitu, ya. Apalagi subuh ini punya keutamaan, jangan buru-buru lah takmir. Hanya 2 menit, 1 menit sudah iqamah. Kasihlah beberapa menit, mungkin 5 menit, 7 menit atau 10 menit. Supaya apa? Jamaah yang bangunnya agak berat, yang baru mulai belajar sholat subuh, masih bisa ngejar jamaah. Nah terus Ustaz, kasihan yang nunggu ini sampai tidur-tidur. Tidak apa-apa, tidur kan pahalanya tadi apa? Seperti sholat, didoakan malaikat, cari barokahnya lah ya, sambil tidur-tiduran. Jadi tidurnya bernilai pahala. Ini pakai betul-betul pakai Bu? Pokoknya kan hari Ahad tidak ada agenda. Kalau hari-hari biasa mungkin dipercepat karena pada kerja. Khusus hari Ahad ini agak panjang, sedikit lah beda waktunya. Misal begitu. Ya, kalau hari biasa 5 menit, hari Ahad ini agak panjang dikit. Tapi kalau sudah datang semua nggak ada yang ditunggu ya sudah berdiri. Jadi kita mau kuta itu begitu. Karena Nabi Muhammad SAW pernah sholat di awal waktu, pernah mencontohkan begitu, pernah juga di akhir waktu. Kalau nggak ada urusan yang mendesak, ya sudah. Biasanya jamaahnya di awal waktu, Saya di kampung itu Pak, Bu, sholat asar itu ada satu musola. Biasanya asarnya jam 3, musolanya mesti jam 4. Kenapa? Karena jamaahnya itu masih di sawah. Boleh nggak begitu? Boleh, kalau masih dalam waktunya asar. Yang nggak boleh itu, misalkan sholat subuh di waktu syuruk, di waktu duha. Itu namanya sholat subha, subuh di waktu duha, gitu ya. Biar kelihatan subuh, lampunya dimatikan, selamanya ditutup. Masih gelap gitu ya. Ditanya sama istrinya, "Oh ya, ini sudah duha." Ini tadi sholat subha, subuh di waktu duha. Wallahu a'lam.
kira-kira begitu. Jadi kita menanggapi itu kan ada jamaah kita yang memberikan masukan. Saya kok terlalu lama ya antara zuhur dengan Jumatan ini. Sedangnya. Iya. Berapa menit yang bisa diaturkan misalnya? Nah, untuk berapa menitnya ini kompromi. Saya tadi menjelaskan secara generalnya ada batasan. Misalkan mau diundur jam 1 pun boleh kalau itu sudah menjadi kesepakatan dan membawa kemaslahatan. Tapi kalau terlalu lama ternyata itu membawa kemadaratan, ya sudah ini gimana ditakmir? Oke, ini ada beberapa masukan. Kita majukan nih waktu sholat Jumatnya. Nah, itu menghitung bainal mafsadat wal manfaat gitu ya. Bainat dororoin. Jadi menghitung manfaat dan madaratnya mana. Tetapi kan tidak keluar dari hukum aturan waktu sholatnya. Yang penting itu. Maka tadi akan saya jelaskan ada batas waktu sholat, ya. Yang ini selama dikerjakan di jam itu memenuhi syarat rukunnya boleh sama. Tetapi juga Nabi itu biasanya tidak meninggalkan standar-standar sosial. Nabi pernah mengatakan, seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan sholat isya itu di akhir malam. Tapi karena itu berat, maka aku perintahkan sholat isya itu di awal malam. Di akhir malam itu kira-kira seperti malam. Kira-kira gimana nih? Kalau kita rubah sholat isya seperti malam, aduh berat ini. Nabi SAW juga memperhatikan jamaahnya begitu, umatnya begitu. Kayaknya kalau sholatnya di sepertiga malam, bablas ini, bablas sudah ini ya. Ya sudahlah, sholat isyanya di awal waktu. Nanti ketika tidur kebablasan dia sudah selesai kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah takmir ya. Karena Nabi juga menjadi takmir ya. Melihat kemaslahatan, ada kompromi-kompromi yang selama tidak menabrak aturan syariat, maka itu dilaksanakan. Ya sudah, ini waktu Jumat kayaknya kita yang ngasih kritikan sudah beberapa orang ini perlu diperdengarkan. Atau mungkin standar takmir satu orang itu seperti 100 suara. Berarti kalau ada satu orang itu ya kurang lebih 100 orang itu selama ini ngempat ini. Besok dirubah. Buatan kira-kira Pak pembimbing aja. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Maka nanti dirembuk. Mana kalau kemarin misalkan Jumatannya itu setengah 12:45 itu terlalu lama, ya sudah 12 sekarang 35 duhurnya, berarti 12:40 sudah mulai Jumatannya, misal begitu ya. Maka nanti konsekuensinya jamaah diumumkan, khotibnya juga dikabari, Pak Khotib biasanya kita Jumatannya jam sekian, sekarang agak maju dikit, mohon kedatangannya juga lebih diawalkan. Jadi semuanya menyiapkan begitu. Untuk apa? Menjaga kemaslahatan jamaah kita ini. Jangan egois dalam melaksanakan agama ini. Selama masih dalam batas-batas yang dibolehkan dan itu membawa manfaat, itu dibolehkan dalam agama ini. Begitulah Rasul memberikan keterangan bagi kita. Allah. Baik. Ada yang lain, Bapak, Ibu? Di Al-Quran itu ada surat Al-Imran ya. Nah saya itu penasaran dengan surat Al-Imran itu gitu. Nama Al-Imran itu apa sama dengan surat Al-Asmi atau surat Nur, surat Yusuf gitu, nama Nabi itu. Nabi surat Nabi atau surat Rasul gitu. Terima kasih. Iya, jadi di dalam Al-Quran itu ada namanya Ali Imran itu adalah keluarga Imran, ya, keluarga Imran. Ini seorang bukan seorang nabi dia itu, tapi dia adalah orang yang soleh yang diabadikan di dalam Al-Quran sampai kemudian disebut-sebut nama keluarganya dan bahkan disebutkan dalam
surah di dalam Al-Quran. Itu adalah satu keluarga yang memiliki keteladanan yang luar biasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan seorang nabi juga seperti Yusuf, ada surah Ibrahim, nama-nama nabi. Dia bukan dari golongan para nabi, tapi di kalangan orang-orang soleh yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Biasanya kalau sudah disebut dalam Al-Quran begitu, nama tempat, nama waktu, ya seperti wasyamsi wa duhaha dan seterusnya begitu ya. Kemudian wal asyar, hari yang 10 ya, di hari 10 Dzulhijjah begitu. Dan juga nama seseorang yang diabadikan di dalam Al-Quran, dia memiliki satu ibrah yang luar biasa. Nah, nanti dipelajari siapakah keluarga Imran, keteladanannya seperti apa, dan kita diarahkan untuk mencontoh dan meneladani. Jadi Al-Quran kalau sudah menyebut sesuatu, pasti dia mengandung hikmah yang agung. Ya, apalagi sampai sumpah seperti wal fajar, ada waktu fajar. Ada kandungan istimewa di balik waktu fajar tersebut. Jadi Ali Imran itu adalah, Ali itu ahlun, keluarga. Imran itu adalah nama keluarga Imran. Ya, dia bukan seorang nabi, tapi di kalangan orang-orang yang soleh yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalamnya adalah satu ibrah yang luar biasa. Termasuk ada di dalam Al-Quran itu surah An-Nisa, wanita. Tidak ada surah Ar-Rijal, surah laki-laki. Ini tidak tahu wanita ini ada apanya, gitu ya. Jangan sudah banyak berinteraksi dengan wanita. Insyaallah. Wallahu Baik. Nanti dipelajari lagi tentang keluarga Imran dan Rahsin yang lanjut, insyaallah. Yang lain, cekap insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini bisa membantu kita untuk mulai belajar membersihkan hati kita. Sudah belajar lagi, kita angan-angan lagi buat apa perasaan benci, iri, dongkol kepada sesama makhluk. Karena bisa jadi makhluk itu adalah ujian yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana ujian Adam yang diberikan kepada iblis. Ketika iblis gagal, dia tidak bisa menghormati Adam karena perintah Allah, maka ibadah 2000 tahun itu tidak ada nilainya di hadapan Allah. Begitu juga kita, kalau kita tidak bisa membersihkan hati kita, jangan-jangan ya, sholat kita, puasa kita, sedekah kita itu bisa terhapus karena apa? Kita masih bawa bangkai ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bangkai itu sifatnya najis, dan Allah tidak akan menerima ibadah yang masih dalam keadaan kotor dan najis. Waliyadzubillah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah syuruk ini Pak? Syuruk itu nama lain waktu duha di awal waktu. Jadi kalau sholat syuruk itu juga artinya sudah sholat duha.